Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha. Alhamdulillah, di video ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 dengan pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Robbi sidani ilman warsukani fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak soleh dan soleha, di tema 2 subtema 2 ini kita belajar pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kita belajar gangguan kesehatan pada alat pernapasan. Apa yang kamu rasakan ketika lewat di dekat pembakaran sampah? Tentu rasanya sesak, bukan? Ya, alat pernapasan kita dapat mengalami gangguan akibat asap tadi. Gangguan kesehatan pada alat pernapasan contohnya dapat berasal dari pabrik dan kendaraan bermotor. Ini dapat mengganggu kesehatan pada alat pernapasan kita. Selanjutnya yang dapat mengganggu alat pernapasan kita adalah debu. Debu dan bau tidak sedap dapat mengganggu pernapasan kita karena debu berasal dari tanah yang kering ataupun serbuk benda yang halus. Bau tidak sedap berasal dari sampah yang membusuk. Faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Ada 3 faktor, yaitu cacat fisik, faktor lingkungan, dan faktor penyakit. Di cacat fisik bisa berasal dari cacat bawaan, adanya kelainan pada gangguan pernapasan. Kalau faktor lingkungan bisa berasal dari lingkungan kotor, asap kendaraan, asap mobil, dan asap kendaraan. Kalau faktor penyakitnya, ya ada beberapa penyakit pernapasan. Yang pertama, influenza atau pilek. Influenza ditularkan oleh kuman melalui udara. Kuman ini mudah berpindah ke orang lain jika penderita bersin. Oleh karena itu, tutuplah hidungmu sewaktu kamu bersin. Hal ini agar kuman tidak menyebar dan menulari orang lain. Selanjutnya, penyakit pernapasan tuberkulosis. Penyakit TBC paling sering menyerang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini ditandai dengan batuk-batuk disertai darah. Yang ketiga adalah pneumonia. Penyakit pneumonia dikenal juga dengan radang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Gejalanya adalah penderita sulit bernapas, timbul batuk yang disertai darah, serta dada terasa nyeri. Penyakit pernapasan lainnya selain yang 3 tadi ada namanya asfiksia, disebabkan oleh gangguan pengangkutan oksigen ke sel-sel atau jaringan tubuh sehingga penderita kekurangan udara. Yang kedua, emfisema, yaitu penggelembungan pada alveolus sehingga alveolus mengalami kerusakan. Yang ketiga, pleuritis, yaitu peradangan pada selaput pembungkus paru-paru atau pleura. Yang keempat, polip, yaitu pembengkakan di rongga hidung. Yang kelima, amandel, yaitu pembengkakan di daerah tekak atau faring. Yang keenam, bronkitis, yaitu peradangan dinding bronkus atau cabang tenggorok. Yang ketujuh, asma, yaitu penyempitan saluran pernapasan. Selanjutnya, cara memelihara kesehatan alat pernapasan. Yang pertama, hindari asap rokok dan tempat-tempat berpolusi. Olahraga secara teratur, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Dan yang keempat, menjaga kebersihan agar lingkungan tidak kotor dan berbau. Nah, anandaku yang soleh dan soleha, jika kita terkena suatu penyakit, baik itu penyakit pada gangguan pernapasan maupun penyakit lainnya, maka akan mengganggu segala aktivitas yang akan kita lakukan. Salah satunya adalah pekerjaan atau profesi kita, sehingga pemenuhan kebutuhan hidup kita menjadi terhambat. Manusia melakukan usaha atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia antara lain kebutuhan makan, minum,
pakaian, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan rekreasi. Usaha-usaha dalam bidang ekonomi ada yang dikelola sendiri dan ada pula yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri yaitu pertanian, industri kecil, perdagangan, dan usaha jasa. Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok ada firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Sumber daya alam yang ada di muka bumi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, akan tetapi tidak semua sumber daya alam dapat langsung digunakan, namun terlebih dahulu melalui proses pengolahan. Nah, dalam pengolahan sumber daya alam yang tersedia inilah manusia melakukan kegiatan ekonomi. Dalam pengelolaan sumber daya alam, kita wajib untuk tetap bertanggung jawab agar alam yang dimanfaatkan itu dapat terjaga. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Kita lihat. Ada hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat antara lain, yang pertama mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati kesehatannya, menikmati lingkungan yang bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah. Selanjutnya, kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, anak soleh dan soleha, kita telah pelajari gangguan-gangguan pernafasan pada manusia. Kita juga telah belajar kegiatan ekonomi pada masyarakat, dan yang terakhir tadi kita belajar perbedaan antara hak dan kewajiban. Semoga bermanfaat anak soleh dan soleha. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.